warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam penggunaan Moleview. Jadi Moleview itu merupakan aplikasi web yang dapat membantu untuk memvisualisasikan struktur molekul secara 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Jadi kan dalam memvisualisasikan struktur itu kan kita sangat sulit ya untuk membayangkannya. Nah, Moleview ini dapat membantu kita untuk memvisualisasikan itu. Nah, untuk mengakses Moleview sendiri itu tidak perlu di-download, tetapi dapat kita gunakan secara gratis. Jadi pertama-tama kita dapat membuka dulu ya laman ini, lalu kita ketik Moleview. Nah, di sini sudah terlihat Moleview, kita klik saja. Di sini kita pencet yang kelas pop-up. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang di sebelah kiri dan juga yang di sebelah kanan. Untuk yang bagian atas nanti akan saya jelaskan ketika sudah membuat senyawanya. Nah, di sini ada jenis ikatan, di bagian sini ada beberapa. Di sini ada yang rantai ikatan tunggal, di sini rantai rangkap, lalu rangkap 2, rangkap 3, terus di sini ada yang menunjukkan nantinya dia ikatannya itu di depan, terus di sini ikatan di belakang. Lalu selanjutnya ada yang menggambarkan cincin. Di sini ada benzen, di sini ada siklopropana, lalu siklobutena dan selanjutnya. Nah, di bagian sini itu ada yang ini. Dia untuk menggambarkan rantai karbon. Lalu di sini ada yang E+, dia itu menunjukkan nantinya adanya muatan tanda positif dan juga muatannya negatif. Lalu untuk yang di sisi kanan ini, jadi di sini itu kita dapat memilih beberapa unsur. Di sini ada CH, NO, P, dan seterusnya. Jika tidak ada unsur yang di sini, tetapi kita ingin membuatnya, kita dapat melihatnya di bagian bawah sini. Nanti dia akan menunjukkan tabel periodik. Nanti tinggal kita pencet saja. Misalkan kita inginnya TI, kita pencet. Lalu kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat sinamaldehid. Nah, jadi sinamaldehid ini merupakan senyawa yang ada pada kayu manis. Jadi fitur yang di bagian atas ini kita pencet, di sini kan ada gambar seperti tempat sampah, itu untuk menghapus keseluruhan. Di sini kita pencet, nah di sini dia akan hilang. Langsung saja kita buat sinamaldehid. Jadi di sini saya akan menggunakan benzen. Lalu ada rantai lurus. Setelah itu rantai rangkap 2, rantai lurus lagi, lalu rantai lurus lagi, lalu rantai rangkap 2. Dan di sini diletakkan atom O. Di sininya H. Oke. Nah, ada gambar, tadi kan gambar tong sampah itu untuk menghapus keseluruhan. Nah, untuk mengembalikannya itu bisa kita pencet yang undo ini. Lalu jika kita ingin menghapus salah satunya saja, di sini ada icon penghapus, bisa kita hapus salah satu. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi. Atau bisa kita ulangi lagi yang tadi di penghapus. Nah, bisa kita bolak-balik. Lalu di bagian sini itu ada alat seleksi yang di sini. Itu gunanya untuk menyeret pilihan. Jadi setiap alat ini kan di sini ada 3. Dia tuh memiliki perbedaan dalam fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada yang namanya menyeret. Jadi di sini kita bisa untuk memindahkan seluruh molekul. Di sini bisa kita pindahkan seperti ini. Lalu yang bagian persegi itu kita dapat memilih menggunakan area yang ingin kita pilih di sini ya. Atau seperti ini. Dan kalau yang bagian yang tidak beraturan ini,
dia bisa untuk memilih tapi secara bebas bentuknya mau seperti apa. Misalkan dari sini sampai sini saja, ke sini, atau ke sini, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada bagian yang ada warna-warnanya ini atau mode warna. Di sini dia bisa menampilkan atom dan juga ikatan menggunakan warna. Kita klik saja. Nah, di sini kan dia O-nya langsung berwarna. Kalau yang sebelumnya kan tidak ada warnanya. Lalu yang di sampingnya ini, dia itu ada mode lengkap yang ada CH-nya ini. Jadi kita bisa menampilkan secara lengkap dari atom C maupun H-nya juga. Coba kita pencet. Nah, di sini yang awalnya tadinya C-nya itu tidak terlihat, dia jadi terlihat dan juga H-nya juga terlihat. Seperti itu. Lalu di sebelahnya lagi itu ada pusat. Jadi dia itu tuh memusatkan seluruh molekul. Coba kita klik. Oh ya, tadi kan di gambar struktur saya itu di sini ada H. Coba kita klik. Nah, jadi dia itu bisa lebih memfokuskan. Lalu di sini ada gambar kayak sapu terbang gitu. Nah, dia itu fungsinya untuk membersihkan formula struktural menggunakan layanan eksternal. Coba ya, di sini kita klik apa yang dia hapus. Nah, tadi awalnya itu kan di sini ada H-nya kan. Tapi ternyata tanpa menggambarkan H saja kan kita sudah tahu bahwa C yang ada di sini itu memang sudah ada H-nya, misalkan gini. Nah, C di sini. Nah, itu fungsinya. Lalu kita juga bisa menampilkan secara ini ya, pengaturan si 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kalau yang di tampilan ini, 2 dimensinya itu sebelah kiri, 3 dimensinya sebelah kanan. Nah, ini juga kita bisa atur di sini, di bentuk mall view ini. Di mall view ini kita bisa mengatur tampilan 3 dimensi dan 2 dimensinya. Misal kita ingin 3 dimensinya saja, kita pencet yang ini. Kita klik yang ini. Lalu, jika kita ingin tampilannya 2 dimensinya di atas, 3 dimensinya di bawah, kita pencet yang ini. Dan seterusnya. Nah, di sini saya lebih suka tampilannya itu yang bersebelahan. Nah, yang tadi itu dalam kita membuat sinamaldehid itu kan kita buatnya secara sendiri gitu, secara mandiri. Nah, kita juga bisa langsung mencarinya di pencaharian ini, di laman pencaharian. Misal kita klik saja sinamaldehid. Nah, di sini kan sudah terbaca, kita klik. Nah, nanti di sini dia langsung menampilkan itu. Misalkan kita hapus semua dulu. Lalu kita cari ini. Enter. Nah, di sini kan dia langsung menunjukkan itu. Terus pada fitur yang bagian atas ini, bagian tools, di sini ada bacaan embed. Nah, jadi fungsinya embed ini untuk membagikan senyawa itu menggunakan URL atau juga kode HTML yang disediakan di sini. Lalu bisa juga kita download. Download di sini bisa kita download strukturnya saja, misal kita klik. Nah, di sini langsung terlihat bentuk strukturnya. Nah, di sini bentuk strukturnya, tapi di sini hitam jadi kurang kelihatan. Misal kita letakkannya di Word gitu. Tadi kan sudah saya copy. Kita letakkan di Word. Nah, ini tinggal kita Ctrl V. Nah, di sini kan sudah terlihat kan dari yang apa yang sudah kita download tadi strukturnya. Lalu ada juga jika kita ingin mendownloadnya itu dalam 3D-nya, di sini kita klik. Nah, 3D-nya di sini sudah terlihat. Tinggal kita copy saja dan nanti kita letakkan, mau diletakkan di mana, di Word juga nanti tinggal dipaste. Lalu ini masih di tools ya teman-teman. Di sini ada informasi card. Jadi di informasi kartu ini dia menampilkan beberapa informasi mengenai senyawa yang kita buat. Tadi kan kita buat sinamaldehid. Nah, di sini ada informasinya.
Lalu di sini ada rumus molekul nih, dia tunjukkan rumus molekul. Terus berat molekulnya 132,16. Lalu ada donor ikatan hidrogennya itu 0, ada akseptor ikatan hidrogen 1. Jadi dia itu menampilkan beberapa informasi mengenai senyawa yang kita buat tadi. Untuk kembalinya mencet ini, klik return. Lalu dia juga dapat menampilkan spektroskopi. Jadi di sini dia juga dapat menampilkan spektroskopi atau spektrum molekulnya. Oh, jadi di sini itu dia menampilkan spektrum massa. Lalu jika kita melihat dari IR-nya, IR spektrum. Nah, di sini dia menampilkan puncak-puncaknya. Di sini sudah jelas juga ada data-datanya. Nah, ini yang tadi. Untuk mendownloadnya, ini bisa kita download langsung saja di sini. Nah, sudah terlihat kan, teman-teman? Lalu kita kembalikan lagi, mencet return. Oke, masih di sini. Untuk bagian PubChem search, ini kita bisa beralih ke lamannya PubChem ya. Di sini terlihat. Jadi ini sudah berbeda laman. Kita kembali lagi ke Molview tadi. Oh, di sini ada similarity. Di sini juga kita dapat melihat senyawa apa yang sama seperti sinamaldehid ini. Nah, tadi senyawa yang kita buat itu sinamaldehid. Di sini dia menunjukkan ada alfa amil sinamaldehid, ada 3 fenil 2 metil lacrolein. Nah, di sini. Lalu kita kembali lagi. Di sini juga ada substruktur. Substruktur itu akan mencari senyawa dengan struktur yang sama seperti sinamaldehid itu kan memiliki strukturnya itu ada benzennya. Nah, jadi dia itu menampilkan senyawa-senyawa yang mengandung benzen juga. Nah, di sini kan bisa kita lihat di sini ada benzennya, ada benzen. Nah, seperti itu ada benzen, ada benzen. Lalu di sini ada superstruktur. Jadi di sini itu di superstruktur dia bisa melihat berdasarkan gugus fungsinya. Misalkan ini kan dia sinamaldehid berarti gugusnya aldehid. Nah, di sini dia menampilkan atau dia juga menampilkan beberapa struktur yang lebih besar. Lalu kita pencet kembali lagi return. Di sini sudah semua. Lalu untuk model, di sini modelnya bisa kita setting. Misal kita ingin model ball and stick, nanti seperti ini. Lalu model stick, nah di sini modelnya bisa kita lihat. Lalu untuk van der Waals-nya seperti ini. Untuk wireframe, nah jadi di sini bisa kita setting apa model yang kita inginkan untuk model lain. Tapi biasanya saya itu lebih enak untuk menggunakan yang ball and stick. Lalu untuk backgroundnya bisa juga kalau di sini tadi kan kita menggunakan background hitam. Nah, ini background abu-abu, ini background putih, jadi bisa kita setting sendiri. Lalu untuk menggunakan model, misalkan kita ingin GL-mol, itu seperti ini. Kita ingin model Jmol, itu seperti ini. Lalu untuk Cemdoodle, itu seperti ini. Jadi dia memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi sama dalam satu senyawa. Lalu di sini ada bentuk dari kristalografi. Jadi kita bisa melihat struktur dan juga sifat kristal dengan menganalisis cara atomnya tersusun, cara atom itu tersusun. Kalau dalam bentuk sinamaldehid itu dia tidak ditunjukkan perbedaannya.
Tetapi kalau misalkan kita mencari senyawa yang lain, misalkan hidrogen. Nah, di sini kan hidrogen. Karena bentuk senyawanya itu tidak begitu rumit, di sini dia ditunjukkan bentuk kristalnya. Nah, di sini kita dapat melihat kristalografinya, misalkan itu dalam bentuk sel satuan, dalam bentuk sel satuan itu seperti ini. Lalu kalau dalam bentuk superselnya 2 kali 2 superselnya itu seperti ini. Gambaran cara atom tersusunnya itu. Jadi cara atom tersusun di senyawanya itu seperti ini gambarannya. Ini misalkan dalam contoh hidrogen. Lalu kalau dalam 1 kali 3 kali 3 itu seperti ini. Jadi dia itu di perbedaannya 2 kali 2 kali 2 sama 1 kali 3 kali 3 itu bedanya di sumbunya. Jadi sumbu X, Y, Z-nya. Di sini sumbu X, Y, Z-nya sama-sama 2. Kalau di sini sumbu X-nya itu 1, sumbu Y-nya itu 3, di sini sumbu Z-nya itu 3. Nah, kalau di sini kan tadi dalam bentuk sumbunya itu 2 kali 2 kali 2 seperti ini. Lalu kita kembalikan lagi di tadi sinamaldehid, senyawa awal kita. Oke. Lalu di sini untuk khusus protein ya, karena sinamaldehid ini bukan protein, jadi dia tidak bisa menunjukkan bentuknya. Nah, misal bentuknya kita cari dalam bentuk protein, misalkan amilase gitu. Amilase. Nah, karena di sini dia kan strukturnya itu rumit, jadi gambar dari struktur 2 dimensinya itu tidak digambarkan. Jadi di sini itu kan model proteinnya itu amilase. Nah, bisa kita klik di sini, dia bisa menunjukkan asimetris unit. Jadi unit asimetrisnya itu seperti ini. Lalu di sini bisa kita bentuk. Di sini ada ribbon atau pita. Jadi di sini itu bentuknya itu pita. Lalu di sini ada silinder dan juga plat. Jadi bisa kita sesuaikan apa yang kita ingin. Ada silinder dan juga pelat. Itu dalam bentuk silinder dan juga pelat. Terus di sini ada B faktor tabung. Bentuknya itu tabung. Jadi seperti ini. Lalu di sini juga bisa kita bentuk C alpha trace atau jejak. Nah, seperti ini. Lalu di sini itu ada obligasinya. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada skema warna rantai. Ini bisa kita atur. Misalkan yang di sini itu kan bentuknya struktur sekundernya. Struktur sekunder seperti ini. Nah, ini spektrumnya. Nah, berdasarkan warnanya itu kita bisa melihat spektrum yang dihasilkan. Lalu dalam bentuk rantai. Nah, di sini rantainya sama, jadi warnanya itu dalam satu warna. Lalu ada residu. Nah, ada polaritasnya. Lalu ada faktor B-nya, seperti itu. Kita kembali lagi ke bentuk senyawa awal kita, yaitu sinamaldehid. Nah, untuk tampilannya dibuat tampilan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Di sini tadi sudah, lalu kita ke Jmol. Nah, di Jmol ini kita bisa menentukan si perhitungannya itu. Misal, kan di sini itu tadi bentuknya seperti ini. Lalu misalkan kita ingin permukaannya itu MEP-nya bercahaya. Nah, jadi di sini ada keterangan juga bahwa bisa jadi perhitungan yang ditampilkan di sini itu tidak akurat atau salah. Nah, jika kita ingin menghapus, tadi kan di sini ada berwarna-warna ini, kita hapusnya nanti mencetnya clear. Nah,
Terus lalu di sini bisa kita atur, misal kita inginnya itu permukaan MEP buram, itu seperti ini. Tadi kan berbeda kan antara si yang bentuknya dalam MEP bercahaya sama MEP-nya buram. Seperti itu. Lalu kita clear saja. Di sini juga bisa mencantumkan harga-harganya nih. Dalam bentuk angka. Tadi kan dalam bentuk warna. Nah, di sini dalam bentuk angka. Lalu di sini juga bisa melihat, ini kita clear dulu. Bisa melihat dipol ikatannya. Nah, di sini kan ada bentuk arah-arah ini. Nah, dia menampilkan dipol ikatan. Kita clear lagi. Lalu di sini ada keseluruhan dipolnya. Nah, keseluruhannya berarti arahnya ke sana. Kita clear lagi. Lalu di sini ada minimal energi. Di minimal energi ini dia tidak menampilkan ya, berarti tidak tersedia. Lalu lanjut di sini ada pengukuran jarak. Oh, di sini pengukuran jarak juga tidak tersedia, ada juga pengukuran sudut. Juga tidak tersedia dan torsi. Oke. Jadi untuk di bagian pengukuran ini dia tidak menampilkan. Segini Mungkin saja bisa penjelasan disebabkan dari karena saya. Wassalamualaikum warahmatullahi belum adanya data yang wabarakatuh. tersedia.